Ya berarti masuk semua. Ada Bu yang Siapa? Siti. Itu bukan. Itu bukan. Siti sama pasangan. Siti Bu. Siti. Apa ya? Siti apa? Oke, selain itu sudah ya. Pasangan. Sana apa? Udah? Lulus. Oh, kemana itu temannya? Bolos Bu. Nanti disuruh masuk ya. Ke Bandung. Tolongin. Ibu mau tanya pada kalian. Menurut kalian nih, apa yang membuat seseorang itu dihargai? Karena dia menghargai duluan, sikapnya baik, Oh sopan. iya, boleh. Benar sekali apa kata Mbak Sulma, bahwa orang yang menghargai itu pasti akan dihargai oleh orang lain juga kan? Nah, ini sesuai dengan kisah Nabi, kisah Rasulullah yang sedang berdakwah kepada kaum Quraisy. Nah, itu pada suatu hari itu Rasulullah sedang menjelaskan, sedang berdakwah kepada kaum Quraisy, sedang berbicara kepada kaum Quraisy tentang dakwahnya. Itu tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ummu Maktum. Itu beliau seorang yang tunanetra, dia tidak bisa melihat. Itu meminta ajari tentang Islam oleh Rasulullah. Tapi di kala itu Rasulullah sedang berbicara nih, berdakwah dengan kaum Quraisy. Itu beliau nih merasa terganggu atau gimana gitu. Terus Rasulullah itu menunjukkan bukan asamnya atau cemberut dan berpaling. Nah, Rasulullah itu tidak tahu sebenarnya. Ketika tahu Rasulullah bahwa seorang tersebut buta, dia itu merasa bersalah. Wah, ternyata orang itu mempunyai kalian ini. Dari kisah tersebut, lalu turunlah ayat Al-Quran, Quran surat Abasa ayat 1-10. Bisa dilihat ya, anak-anak nanti di akhir pembelajaran atau besok minggu depan dibahas. Itu dari isi kandungannya itu terdapat yang pertama, Allah itu menegur sikap pilih kasih. Nah, kita itu tidak boleh pilih kasih pada orang lain. Itu kita itu harus adil. Misalnya, ibu sebagai guru pilih kasih kepada kalian. Ini Sulma sudah paham materi, tapi ibu pilih kasih. Wah, Sulma sudah hafal nih materinya. Umi belum paham materi ini. Gak usah dijelaskan, masuk ke materi berikutnya aja. Tuh, itu tidak boleh ya. Kita harus adil, harus tidak pilih kasih. Itu yang kedua, ilmu adalah hak semua orang. Semua orang itu juga memiliki hak untuk menuntut ilmu. Terus yang ketiga itu pendidikan harus disertai akhlak. Pendidikan harus disertai akhlak itu misalnya gini, wah, aku ini pintar, aku ini satu, aku harus duduk paling di depan, tidak boleh duduk paling belakang, aku harus nomor satu, itu tidak boleh ya. Kita tuh harus berakhlak. Ilmu harus didasari oleh apa? Akhlak. Ya, nah di sini itu materinya di sini akan membagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini akan bermain peran tentang menghargai orang yang menuntut ilmu dan tidak boleh dipilih kasih di lingkungan sekolah. Jadi ini kelompok A, ini kelompok B. Silakan didiskusikan
bagaimana perannya. Nanti dipresentasikan ke depan, lalu menyimpulkan apa yang telah dipresentasikan. Ibu beri waktu 10 menit dan sekarang waktunya dimulai. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau duluan? Nih. Oke, kamu ada masing-masing. Dengarkan ya teman-teman. Maulinda, kamu kemarin dapat ranking berapa? Aku dapat ranking 1, kamu berapa? Ranking 10. Minta ajarin dong, biar ranking 1. Gak mau ah? Ini sombong banget sih Maulinda. Kenapa ini kok pada berantem? Ini Bu, Maulinda gak mau ngajarin aku. Kenapa kok gak mau ngajarin Maulinda? Kan temennya meminta bantuan, harusnya kan dibantuin. Gak mau ah, kan kemarin kamu gak dengerin aku Bu Guru ngajarin. Nah, harusnya begini Maulinda. Kita kan kalau mencari ilmu tuh harus menggunakan akal yang baik. Jadi kalau misalkan sudah tahu ilmu, kita juga harus memberikan pengetahuan kita sama yang lain. Kalau temennya minta ajarin, ya diajarin begitu, biar ilmunya menjadi lebih bermanfaat. Jadi ketika kita itu sudah dapat ilmu, ya jangan sombong, apalagi dapat ranking 1 gitu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kelompok ini. Bagus sekali anak-anak. Nah, jadi kesimpulan itu kita dalam menuntut ilmu harus tidak sombong, harus berakhlak, harus beredukasi. Itu tadi sudah bagus sekali. Mantap. Mungkin itu. Jadi surat Al-Baqarah itu menekankan, mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah, dan yang paling berhak mendapat ilmu adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut. Itu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas LKS halaman 56. Kerjakan minggu depan. Nah, itu saja ya tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.